Kali ini saya akan mencoba membahas penerapan op-amp sebagai pembangkit sinyal PWM. Di video sebelumnya saya sudah membuat rangkaian op-amp sebagai pembangkit gelombang segitiga. Nah, di rangkaian sebelumnya tersebut ternyata gelombang segitiga yang dibuat itu berbentuk terbalik atau berbentuk negatif. Nah, untuk itu di rangkaian ini pada op-amp yang ketiga saya menggunakan op-amp 741 yang dirangkai sebagai penguat pembalik. Nah, di samping penguat pembalik di sini tetapi bukan penguat, tapi penurun sinyalnya diturunkan karena ada keterbatasan dalam rangkaian ini, tegangannya tidak terlalu besar supaya nanti bisa dihubungkan dengan komparator pada op-amp berikutnya. Nah, di sini turun tegangannya, sinyalnya diturunkan 10 kali. Jadi dari kita bisa lihat sinyal segitiga masuk ke masukan inverting. Kemudian ya masukan non invertingnya di-groundkan. Ini rangkaian penguat terbalik. Kemudian keluarannya itu kita hubungkan ke op-amp yang dirangkai secara komparator. Nah, di sini kita bisa lihat keluaran sinyal segitiga yang sudah dibalik tadi itu dihubungkan ke masukan inverting, sedangkan masukan non invertingnya itu dihubungkan ke rangkaian voltage divider atau pembagi tegangan. Nah, potentiometer di sini berfungsi untuk merubah duty cycle pada op-amp. Nah, kita lihat bentuk sinyalnya. Nah, kita lihat di sini kita mulai dari tegangan keluaran segitiga. Di sini kita bisa lihat di DC voltmeter yang pertama itu tegangannya minus. Nah, untuk itu kita balik supaya tegangannya plus, supaya nanti mudah dikomparatorkan. Nah, di sini di DC volt yang pertama ini minusnya besar sekali, bahkan bisa sampai 70 volt, minus 70. Nah, untuk itu kita kurangi tegangannya 10 kali sehingga tegangannya paling tinggi di sini hanya plus kira-kira 11 volt. Nah, jadi masukan ke invertingnya paling tinggi itu plus 11 volt. Sedangkan kita lihat di sini tegangan sumber untuk voltage divider hanya 6 volt. Jadi nanti ada pengaruh di bentuk sinyal PWM-nya. Nah, kita lihat di sini yang warna hijau adalah bentuk gelombang segitiga, tapi masih terbalik, dia di bawah 0. Kemudian kita balikkan, di samping dibalikkan juga diperkecil besarnya, amplitudenya kita perkecil, itu berwarna merah. Sinyal yang berwarna merah kita lihat dia terbalik dengan warna hijau, tapi lebih kecil dan lebih kecil. Kemudian dibandingkan dengan tegangan dari volt divider berwarna biru sini. Kemudian nanti bentuk sinyal PWM-nya kita bisa lihat di bentuk sinyal warna putih. Nah, ini duty cycle, besar duty cycle yang bisa dibuat oleh rangkaian yang saya buat ini. Nah, sekarang kita perkecil
besar potensiometernya, dan kita lihat pengaruh pada duty cycle dari sinyal PWM. Nah, di sini kita lihat duty cycle-nya mengecil, dan kita lihat kalau paling bawah di sini. Nah, ini duty cycle paling kecil. Nah, misalkan hampir menyerupai garis. Nah, mungkin ini sekitar 0% misalkan duty cycle-nya. Nah, kemudian kalau kita naik putar potensialnya, kita naikkan duty cycle-nya, kita lihat di sini duty cycle-nya berubah lebih besar. Kemudian kita perbesar lagi duty cycle-nya, dan ini paling tinggi yang bisa dibuat, tidak tahu berapa persen. Anggap saja misalkan di sini karena sinyal rendah dan sinyal tinggi hampir sama, ini mungkin 50% ya. Ini besar duty cycle yang bisa dibuat dari rangkaian yang saya buat ini. Nah, kita lihat, bisa dilihat di sini indikatornya, LED-nya menyala berkedip-kedip sesuai dengan duty cycle dari sinyal PWM tersebut. Nah, inilah rangkaian yang saya buat, mulai dari op-amp yang membangkitkan sinyal, kemudian sinyal tersebut dirubah ke dalam bentuk sinyal segitiga. Nah, ternyata sinyal segitiganya masih terbalik. Untuk itu saya pasang op-amp lagi untuk membalikan sinyal, dan yang terakhir op-amp yang keempat itu untuk op-amp sebagai komparator untuk mendapatkan PWM dengan duty cycle sesuai yang diinginkan. Oke, itu saja pembahasan dari rangkaian ini. Semoga bermanfaat. Apabila bermanfaat, jangan lupa subscribe untuk memotivasi saya untuk membuat video yang berkualitas berikutnya. Nah, untuk video selanjutnya nanti saya akan menghubungkan ke rangkaian motor DC. Nah, di sini nanti motor DC yang dikendalikan dengan metode PWM. Di video berikutnya ada yang membahas tentang rangkaian motor DC yang dengan metode PWM dengan pengendali dari op-amp. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.